Tempat yang paling disenangi oleh Allah adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasar. Oleh karena itu, alangkah baiknya di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini, yang kita bicarakan ini adalah kebesaran Allah. Bicara tentang perkara-perkara yang disenangi oleh Allah. Bicara tentang kehidupan akhirat. Membicarakan surga. Membicarakan neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu kita bicarakan? Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala datangkan hakikat iman ke dalam hati kita. Perkara agama adalah perkara yang jarang dibicarakan. Ya. Hari-hari kita ini sibuk bicara perkara dunia. Yang dipikirkan perkara-perkara dunia. Yang dirisaukan adalah perkara-perkara dunia. Yang digembirakan perkara dunia, yang ditangiskan perkara dunia. Akibatnya apa? Hakikat dunia masuk ke dalam hati kita. Kalau sudah hakikat dunia masuk ke dalam hati kita ini, Masya Allah, ini sangat berbahaya. Sumber segala penyakit ini adalah cinta dunia. Kalau orang sudah cinta dunia, apapun bisa dibuat, Pak. Ya, yang namanya menipu, yang namanya membunuh, memutuskan tali silaturahim, saling bermusuhan antara satu dengan yang lain, saling curiga mencurigai antara satu dengan yang lain, ini bisa dibuat apabila kecintaan dunia sudah masuk ke dalam hati kita. Kalau sudah cinta dunia ini sudah masuk ke dalam hati, susah untuk dibawa taat. Karena yang namanya hati ini cuma satu. Kalau cinta dunia ini memenuhi hati, maka cinta akhirat akan keluar daripada hati. Tapi kalau hati kita ini dipenuhi dengan cinta akhirat, maka cinta dunia sedikit demi sedikit akan keluar daripada hati kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara untuk mendatangkan hakikat iman diawali dengan sering dibicarakan, sering diomongkan. Sebanyak mana kita membicarakan apa yang kita cintai, maka sebanyak itulah hakikat cinta itu akan masuk ke dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, ay kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan bisa lurus iman seseorang sehingga hatinya ini lurus. Karena iman itu berada di dalam hati. Dan hati ini tidak akan pernah lurus kecuali pembicaraannya lurus. Pembicaraannya yang baik-baik. Ya. Banyak bicara kebesaran Allah, mengagungkan Allah, menghebatkan Allah. Maka keagungan Allah akan masuk ke dalam hati kita. Apa yang kita bicarakan akan mempengaruhi hati. Apa yang kita lihat hari-hari akan mempengaruhi hati. Apa yang kita dengar hari-hari mempengaruhi hati. Apa yang kita pikirkan hari-hari semuanya mempengaruhi hati, Pak. Apabila 4 perkara tadi kita digunakan sesuai dengan kehendak Allah, maka iman kita ini akan menjadi lurus. Tetapi apabila 4 perkara tadi kita gunakan selain dengan kehendak Allah, untuk perkara-perkara yang tidak Allah Subhanahu wa taala senangi, maka iman kita ini akan rusak. Iman kita ini akan turun. Ya. Tadi dan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting, Pak. Jadi perkara agama ini sering diomongkan. Sering dibicarakan. Ya. Sayyidina Umar katakan bicara kebesaran Allah akan jadi obat. Tapi kalau bicara selain kebesaran Allah akan jadi penyakit. Makanya sahabat zaman dahulu, Masya Allah, mereka kalau ngumpul-ngumpul selalu bicara kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukan hanya di masjid, di luar masjid pun mereka bicara kebesaran Allah. Di masjid, di luar masjid, di pasar, di warung-warung, di tempat mereka kerja, mereka ngumpul-ngumpul senantiasa bicara kebesaran Allah. Sehingga iman mereka itu lurus. Iman mereka senantiasa sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau mereka menangis, yang ditangiskan adalah perkara akhirat. Masya Allah. Untuk perkara akhirat mereka banyak menangis, sedikit ketawa. Menunjukkan betapa risaunya mereka tentang kehidupan akhirat. Sehingga mereka banyak menangis, sedikit ketawa. Hari ini kita ini terbalik. Banyak ketawa, sedikit menangis. Masya Allah. Ya. Karena kerisauan kita memikirkan akhirat, ya, sedikit. Masya Allah. Yang dirisaukan ketika menangis karena tidak ada beras. Ya. Yang dirisaukan ketika menangis ketika tidak ada duit. Yang dirisaukan ketika menangis tidak bisa beli baju. Yang dirisaukan ketika menangis tidak bisa beli motor. Tapi sahabat lain, Pak. Mereka menangis memikirkan keadaan mereka nanti di akhirat. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Masya Allah, menangis. Ditanya oleh sahabat, apa yang kau tangiskan, wahai Abu Bakar? Maka dia mengatakan, yang aku tangiskan ini adalah mengenai keadaanku. Apakah nanti aku ini termasuk penduduk surga, ataukah aku ini termasuk penduduk neraka? Apakah aku ini bahagia, ataukah celaka? Apakah aku ini tergolong orang yang selamat, ataukah tidak? Ini Abu Bakar, Pak, orang yang imannya sudah sempurna kepada Allah. Bahkan melalui lisan Rasulullah SAW, Rasulullah katakan nanti Abu Bakar ini adalah orang yang pertama dari golongan umatku yang memasuki surga dan akan menjadi pemimpin, ya, golongan orang-orang tua yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dipimpin oleh Abu Bakar. Itu pun merasa takut, Pak. Tetap sehat. Kita doakan seluruh jamaah Safari Fajar dalam keadaan sehat walafiat. Dunia sementara, akhirat selamanya. La ilaha illallah.